Sahabat-sahabat yang terkasih, selamat pagi, siang, dan malam. Tahun 2021 ini saya ingin mempersembahkan beberapa rubrik yang baru untuk channel Kasih Sehari-hari. Salah satunya adalah rubrik ini, Awam Merenung. Untuk topik yang pertama kali ini, saya ingin angkat sebuah pertanyaan, terutama dalam konteks COVID-19 maupun di dalam bencana yang banyak terjadi, seperti gempa bumi, gunung meletus, ataupun kecelakaan pesawat seperti yang baru-baru ini terjadi. Di manakah campur tangan Tuhan? Bagi sebagian dari kita, pertanyaan ini dianggap gampang sebetulnya jawabnya. Campur tangan Tuhan dalam COVID-19 misalnya, tentunya terjadi melalui tangan-tangan dokter, juga para perawat, para peneliti vaksin, sampai kepada pemerintah yang membuat kebijakan untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 ini. Sedangkan dalam masalah bencana, semua itu memang Tuhan izinkan untuk terjadi. Karena semua memang terjadi di dalam rancangannya. Dulu, mungkin jawaban-jawaban baku seperti ini dengan cepat bisa diterima oleh masyarakat luas. Sekarang pun saya kira masih banyak dari kita yang berpegang kepada jawaban ini. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, belakangan mulai muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Atau mungkin pertanyaan lama yang semakin sering digaungkan. Misalnya, ketika kita berdoa, Tuhan, kami usirkan COVID ini dalam nama-Mu. Will it work? Apakah COVID-19 akan berkurang dengan efek yang terukur? Bila pada saat gempa bumi kita berdoa, Tuhan hentikanlah gempa ini. Apakah doa itu akan berperan untuk menghentikan gempa? Atau minimal mungkin mencegah bangunan-bangunan runtuh sehingga orang-orang di dalamnya sempat berlari keluar menyelamatkan diri. Pas pada waktunya, bila sebelum naik pesawat kita berdoa memohon perlindungan Tuhan. Apakah doa ini akan berperan mengusir cuaca buruk di lintasan pesawat? Atau membuat mesin pesawat bekerja dengan sempurna dan sensor-sensor pesawat bekerja dengan baik meskipun tidak dirawat? Bahkan pertanyaan mungkin masih berlanjut ya. Jika orang-orang yang datang terlambat atau mereka yang membatalkan rencana perjalanannya sehingga tidak ikut di dalam pesawat yang naas itu merasa bersyukur dan menganggapnya sebagai perlindungan Tuhan bagi mereka. Bagaimana dengan mereka yang ikut serta di dalam pesawat yang celaka itu? Seorang teman pernah mengalami sebuah kecelakaan dan beruntung ditolong oleh seseorang yang berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Tetapi tentunya kita juga tidak bisa menutup mata bukan pada banyak peristiwa yang berbeda. Satu keluarga muda anggota sebuah gereja mengalami kecelakaan dalam perjalanan liburan. Salah satu anggota keluarga meninggal. Beberapa hamba Tuhan kita juga pernah dengar mengalami kecelakaan atau anggota keluarga mereka mengalami musibah sehingga merenggut korban jiwa. Maka wajar kita bertanya, apakah perlindungan Tuhan itu memang ada? Ataukah ini suatu cobaan? Atau jangan-jangan malah hukuman? Jangan-jangan ada dosa yang terselip diam-diam. Tetapi, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Akhirnya kita mungkin bertanya, apakah memang ada kuasa doa itu? Yakobus mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka ketika apa yang dipintakan dalam doa tidak tercapai, harapan tidak terjadi, bencana tetap menghampiri. Ini yang salah apakah karena kita belum jadi orang benar? Atau karena doa kita nggak pakai yakin? Atau memang doa itu tidak mengubah rencana Tuhan? Semua sudah ada dalam rancangannya. Kalau demikian, buat apa juga kita berdoa? Dengan berteduh dalam iman dan yakin teguh akan kebaikan Tuhan, aneka pertanyaan itu mungkin tidak pernah terlintas atau tidak mengganggu kita. Tapi bagaimana kalau yang bertanya adalah orang lain? Mungkin tetangga, teman kantor, atau bahkan anak dan mungkin cucu Anda sendiri. Deretan pertanyaan di atas menjadi pergumulan barangkali bagi banyak orang dan bagi saya pribadi selama waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya saya sampai pada sebuah titik
untuk mengatakan bahwa kita akan bahas dalam video selanjutnya. Saya Abraham dalam kasih sehari-hari. Sampai jumpa.